Napas Bima seakan berhenti saat pertama kali melihat gadis kecil itu. Wajahnya begitu mirip dengan cinta pertamanya yang hilang 10 tahun lalu. Di tengah hiruk-pikuk kawasan Sudirman Central Business District, SCBD, Jakarta, Bima Prakasa menghentikan langkahnya. Ia baru saja selesai rapat kontrak penting bersama tunangannya, Livia Wijaya, ketika alunan piano yang sumbang tiba-tiba memikat perhatiannya. Di dekat pintu masuk Taman Suropati, seorang gadis kecil duduk di depan piano tegak tua yang usang. Anak yang tampaknya berusia sekitar 9 tahun itu mengenakan pakaian yang kebesaran, jari-jari mungilnya berjuang menekan tuts-tuts piano. Permainannya kasar dan seringkali salah nada. Reaksi orang-orang yang lalu lalang terasa dingin. Ada yang berdecak sambil berlalu, ada pula yang merekam dengan ponsel sambil tertawa mengejek. Bisik-bisik cemoohan semakin keras, tetapi gadis kecil itu tidak berhenti. Dengan jemari gemetar, ia terus bermain. Hati Bima terasa sesak, terutama, profil samping anak itu begitu mirip dengan Mayasari, gadis yang ia temui 10 tahun lalu di Konservatorium Musik Universitas Pelita Harapan. Bentuk mata yang sama, ujung hidung yang sama, bahkan bibir yang sedikit maju saat berkonsentrasi. "Mas Bima, ayo jalan." Livia menarik lengan Bima. Wajahnya yang memegang erat tas tangan bermerek menunjukkan ketidaksenangan yang jelas. Kenapa buang-buang waktu untuk anak seperti itu? Namun, Bima tidak bisa bergerak. Ia sadar lagu yang coba dimainkan gadis itu adalah Raindrop Prelude karya Chopin. Lagu favorit Maya. Lagu yang sama yang pertama kali Maya mainkan untuknya di ruang latihan kampus 10 tahun silam. Permainan gadis itu memang amatir, tetapi ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Tekniknya kurang, namun emosinya meluap. Ia bermain dengan tulus, seolah musik itu mengalir langsung dari hatinya. Sekelompok remaja laki-laki mendekati dan mengolok-oloknya. Mereka tertawa terbahak-bahak, membuat wajah gadis itu memerah. Namun, anak itu tetap diam dan terus bermain. Tanpa sadar, kepalan tangan Bima mengeras. Pasti ada alasan mengapa anak ini bermain piano sendirian di jalanan, tetapi orang-orang tidak memedulikannya. "Mas Bima, ayo kita pergi. Meladeni anak seperti itu hanya akan merugikan kita." Suara Livia terdengar dingin dan pragmatis. Baginya, gadis kecil itu hanyalah gangguan. Tetapi Bima tidak tahan lagi. Gadis itu mulai bermain lagi, kali ini dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Melihatnya terus menekan tuts tanpa menyerah terasa begitu menyedihkan, sekaligus familiar. Ia seperti melihat dirinya sendiri 10 tahun yang lalu. Dirinya yang nekat bermain piano meski ditentang keras oleh ibunya. Bima melepaskan tangan Livia dan mendekati gadis itu. Tanpa ragu, ia duduk di sebelahnya. Gadis itu menatapnya dengan mata terkejut. Bima tersenyum dan meletakkan tangannya di atas tuts. "Bagaimana kalau kita main bersama?" Dan keajaiban pun dimulai. Iringan Bima yang sempurna membungkus melodi canggung gadis itu. Tiba-tiba, permainannya mulai bersinar. Melodi sederhana itu berubah menjadi musik yang indah saat bertemu dengan harmoni yang dimainkan Bima. Satu persatu, langkah orang yang lalu lalang terhenti. Suara bising kerumunan perlahan mereda. Para remaja yang tadi mengejek pun terdiam dan mendengarkan. Awalnya gadis itu tegang, tetapi perlahan ia menemukan kepercayaan dirinya. Ia menambahkan warnanya sendiri ke dalam permainan Bima. Jari jemari mereka menari di atas tuts, mengubah sudut Taman Suropati menjadi sebuah panggung konser kecil. Ketika akor terakhir bergaung, keheningan sejenak menyelimuti. Lalu, seseorang mulai bertepuk tangan. Tak lama kemudian, tepuk tangan riuh membahana. Gadis itu menatap Bima dengan tak percaya. Di dalam tatapan itu, Bima sekali lagi melihat sosok Maya dari 10 tahun yang lalu. "Kamu hebat sekali," kata Bima kepada gadis itu, menyadari suaranya bergetar. Keakraban aneh dan daya tarik yang tak bisa dijelaskan terhadap anak ini membuatnya bingung. "Terima kasih, Om." Suara jernih gadis itu menyentuh relung hati Bima. Saat itu, ia yakin pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Namun, suara dingin Livia dari belakang menyadarkannya kembali ke dunia nyata. "Sudah cukup, Mas Bima." Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Berbaring di ranjang hotelnya menatap langit-langit, ia terus memikirkan gadis kecil itu. Wajahnya yang mirip Maya.
Jemarinya yang kecil dan gemetar, dan di atas segalanya, perasaan menyatu yang aneh saat mereka bermain musik bersama terus berputar di kepalanya. Ia melirik Livia yang tertidur di sampingnya. Sepanjang malam, Livia tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia tidak mengerti mengapa Bima begitu peduli pada anak jalanan itu. Keesokan siangnya, Bima pergi ke Taman Suropati sendirian. Ia berbohong pada Livia, mengatakan ada pertemuan tambahan dengan klien. Sesampainya di sana, gadis itu ada di tempat yang sama, memainkan piano yang sama. Namun, hari ini reaksi orang-orang berbeda. Beberapa orang yang menyaksikan permainan fantastis kemarin masih mengingatnya. Gadis itu pun bermain sedikit lebih percaya diri. Tapi sendirian, kemampuannya terbatas. Ketika Bima mendekat, wajah gadis itu berseri-seri. Pemandangan itu lagi-lagi mengingatkan Bima pada Maya. Maya juga selalu tersenyum cerah seperti itu setiap kali melihatnya. Om datang lagi. Kemarin kan Om sudah janji. Bima tersenyum sambil duduk di sebelahnya. Sebenarnya ia tidak pernah membuat janji seperti itu, tetapi gadis kecil itu tampak sangat bahagia. Bima mulai memainkan Clair de Lune karya Debussy, lagu kedua yang paling disukai Maya. Gadis itu membelalakan matanya, fokus pada permainan Bima. Indah sekali. Apa judul lagunya, Om? Judulnya, Cahaya Bulan. Gadis itu menggumamkan judul lagu itu, ekspresinya sekali lagi mengingatkan Bima pada Maya. Maya juga menunjukkan ekspresi yang sama saat pertama kali mendengar lagu ini. Sambil berbincang, Bima akhirnya mengetahui keadaan gadis itu. Namanya Kirana, usia 9 tahun. Ia tinggal berdua dengan ibunya yang sakit dan bermain piano di jalan untuk mengumpulkan biaya pengobatan. Hati Bima terasa hancur. Anak 9 tahun harus menanggung beban seberat ini untuk ibunya. Yang lebih mengejutkan adalah gejala penyakit ibu Kirana yang diceritakannya. Batuk terus-menerus, sesak napas di malam hari, dan diagnosis dokter yang menyatakan perlu operasi. Tapi aneh, Om, kata Kirana tiba-tiba. Setiap kali aku main piano sama Om, perasaanku jadi enak. Rasanya seperti keluarga. Jantung Bima berdebar kencang. Seperti keluarga. Mengapa kata-kata itu begitu menusuk hatinya? Ia sendiri merasakan ketenangan yang aneh saat bersama Kirana. Om juga merasa begitu. Hati Om jadi tenang kalau main musik dengan Kirana. Benarkah? Kalau begitu, besok Om datang lagi? Melihat mata Kirana yang penuh harap, Bima mengangguk. Kali ini, itu adalah sebuah janji yang tulus. Malam itu, saat kembali ke hotel, Livia sudah menunggunya dengan ekspresi serius. Mas Bima dari mana saja? Hanya jalan-jalan sebentar. Jangan-jangan Mas ke tempat anak itu lagi, kan? Bima tidak menjawab pertanyaan tajam Livia. Keheningannya adalah jawaban. Mas Bima, aku benar-benar tidak mengerti. Kita kesini untuk bekerja. Jangan buang-buang waktu lagi. Suara Livia mengandung nada peringatan. Livia terkejut. Baginya, ini tidak masuk akal. Efisiensi dan rasionalitas adalah segalanya baginya. Ia tidak bisa memahami tindakan Bima yang didasari oleh emosi. Malam itu, Bima lagi-lagi tidak bisa tidur. Kata-kata Kirana terus terngiang di kepalanya. Rasanya seperti keluarga. Mengapa ia merasakan hal yang sama? Mengapa hatinya terasa hangat saat melihat anak itu? Dan yang terpenting, mengapa anak itu begitu mirip dengan Maya? Sambil menatap pemandangan malam kota Jakarta dari jendela, Bima diliputi firasat aneh. Firasat bahwa pertemuan ini mungkin bukan sekadar kebetulan. Pada hari ketiga, Bima mengambil keputusan. Ia tidak bisa membiarkan gadis itu begitu saja. Setiap hari bertemu di Taman Suropati dan bermain piano bersama, ia semakin yakin bahwa anak ini memiliki arti khusus baginya. Nama Kirana yang terdengar sangat Indonesia juga terasa anehnya familiar. Kirana, hari ini Om ingin bertemu dan menyapa ibumu di rumah. Boleh? Mata Kirana membelalak. Lalu ia tersenyum cerah dan menjawab. Tentu saja. Om. Ibu pasti akan senang sekali. Tempat tinggal Kirana adalah sebuah kompleks apartemen tua yang agak jauh dari pusat kota Jakarta. Dinding luarnya kusam dengan cat yang terkelupas, dan lorongnya berbau lembab. Hati Bima sakit melihat seorang anak berusia 9 tahun tinggal di lingkungan seperti ini. Di depan pintu sebuah unit di lantai 3,
Kirana berseru. Ibu, aku pulang. Ada Om Bima juga. Apartemen itu adalah sebuah studio sempit. Hanya ada sofa tua, meja makan kecil, dan sebuah tempat tidur. Namun, semuanya tertata rapi, dan gambar-gambar buatan Kirana yang ditempel di dinding memberikan sentuhan hangat. Tunggu sebentar ya, Kirana. Ibu ganti baju dulu. Suara yang terdengar dari dalam kamar tidur membuat seluruh tubuh Bima membeku. Suara itu. Suara yang tidak bisa ia lupakan selama 10 tahun. Pintu terbuka, dan seorang wanita muncul. Rambutnya banyak rontok dan ditutupi selendang, wajahnya tirus, tetapi Bima langsung mengenalinya. Itu adalah Maya Sari. Keduanya saling menatap, kehilangan kata-kata. Waktu seolah berhenti. Bima? Maya? Loh, kok ibu dan om saling kenal? Kirana memandang mereka bergantian dengan bingung. Kirana, sayang. Bisa main di luar sebentar? Ibu mau bicara dengan om, suara Maya masih bergetar. Kirana, meski bingung, menuruti perkataan ibunya. Setelah pintu tertutup, barulah mereka bisa bicara. Maya telah banyak berubah. Sosoknya yang ceria dan sehat dulu telah hilang, digantikan oleh jejak-jejak perjuangan melawan penyakit. Benarkah ini kamu, Maya? Sudah 10 tahun, Bima. Suara Bima bercampur dengan kekecewaan yang terpendam selama 1 dekade. Ia teringat masa-masa putus asa saat ia mencoba mencari Maya. Mengapa ia menghilang begitu saja? Mengapa tidak ada kabar sama sekali? Air mata mengalir di pipi Maya. Sepertinya, ia juga merindukan Bima selama 10 tahun ini. Maafkan aku. Sungguh. Maafkan aku, Bima. Maya mulai bercerita. Ia menjelaskan tentang hari itu 10 tahun yang lalu, ketika Ratna Subrata, ibu Bima, datang menemuinya. Ibunya memberinya uang dan menyuruhnya pergi, mengancam akan ada hal buruk yang menimpa Bima jika ia menolak. Wajah Bima memucat. Ibunya mengusir Maya dengan cara seperti itu. Ia tahu watak ibunya, tetapi ia tidak menyangka akan sejauh ini. Seharusnya kamu memberitahuku. Kita bisa menghadapinya bersama. Aku terlalu takut. Bima. Maya ragu sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang paling penting. Dan waktu itu, aku sedang mengandung. Dunia Bima seakan runtuh. Mengandung. Kalau begitu, jangan-jangan dia. Putriku, Bima. Bima terduduk lemas di sofa. Putrinya. Darah dagingnya sendiri, ia tidak tahu selama 10 tahun. Penderitaan yang Maya alami sendirian selama ini terbayang jelas. Awalnya pasti sangat berat, tetapi Kirana pasti menjadi kekuatannya untuk bertahan. Air mata Bima pun mengalir. Sekarang ia mengerti mengapa Maya tidak menghubunginya. Ia pasti berpikir Bima sudah memulai hidup baru. Aku tidak menikah. Aku memang bertunangan, tapi aku tidak mencintainya. Selama 10 tahun ini, aku tidak pernah bisa melupakanmu, Maya. Mereka saling menatap dalam diam, luka dan kerinduan selama 10 tahun mengalir di antara mereka. Saat itu, pintu terbuka dan Kirana masuk. Ia terkejut melihat kedua orang dewasa itu menangis. Kenapa menangis? Apa om dan ibu bertengkar? Tidak, sayang. Kami tidak bertengkar. Maya memeluk putrinya. Sambil menatap Bima, ia berkata dengan hati-hati. Kirana, sebenarnya om ini adalah ayahmu. Mata Kirana membulat. Perlahan, ia mendekati Bima. Benarkah? Om benar-benar ayahku? Bima berlutut, menyejajarkan matanya dengan Kirana. Iya, Kirana. Maafkan ayah. Ayah benar-benar minta maaf karena baru tahu sekarang. Pantas saja rasanya senang sekali saat main piano dengan om. Benar-benar seperti keluarga. Mendengar itu, hati Bima serasa meledak. Apakah ikatan darah itu nyata? Apakah anaknya juga merasakannya secara naluriah? Namun, tiba-tiba pintu terbuka dengan kasar. Mas Bima. Livia masuk. Ia curiga dengan kebohongan Bima dan mengikutinya dengan taksi. Katanya ada pertemuan dengan klien. Tapi ternyata tidak ada. Ya? Wajah Livia dipenuhi amarah. Ia memandang Maya dan Kirana dengan curiga. Jangan-jangan? Tujuan kalian uang, kan? Udara di dalam ruangan membeku. Tatapan tajam Livia menyapu Maya dan Kirana. Apartemen tua,
wanita sakit-sakitan, dan anak berpakaian lusuh, semua itu seolah mengkonfirmasi kecurigaannya. "Mas Bima, kenapa bisa tertipu oleh orang-orang seperti ini?" Kata-kata dingin Livia membuat wajah Maya pucat pasi. Kirana bersembunyi di belakang ibunya ketakutan. Dengan tegas, Bima menjelaskan semuanya, bahwa Kirana adalah putri kandungnya, bahwa Maya adalah kekasihnya 10 tahun lalu, dan bahwa mereka dipisahkan oleh paksaan ibunya. Ia juga mengatakan tidak tahu bahwa Maya sedang hamil saat itu. Wajah Livia menegang. Pernikahan yang telah ia siapkan selama bertahun-tahun, status sebagai menantu keluarga konglomerat, semuanya terasa hancur dalam sekejap. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. "Baiklah. Untuk hari ini, aku akan pergi," kata Livia dingin sambil melangkah keluar. Matanya menyiratkan kilatan berbahaya. Keesokan siangnya, Bima harus kembali ke hotel untuk urusan kontrak yang penting. Ia berjanji pada Maya dan Kirana akan kembali dalam beberapa jam. 1 jam setelah Bima pergi, seseorang mengetuk pintu. Saat Maya membukanya, Livia berdiri di sana dengan ekspresi dingin. "Aku datang untuk bicara langsung." Livia memandang Maya dan Kirana bergantian dengan senyum sinis, lalu mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia menuduh Maya sengaja mendekati Bima setelah tahu Bima adalah seorang konglomerat. Ketika Maya menyangkal, Livia menjadi semakin agresif. "Cinta pertama yang bertemu lagi setelah 10 tahun secara kebetulan? Jangan bercanda." Suara Livia semakin tajam. Kirana bertanya dengan suara kecil ketakutan. "Tante, kenapa marah-marah?" Saat itulah Livia menatap Kirana dan mengucapkan kata-kata kejam. "Anak miskin sepertimu berani-beraninya bermimpi punya ayah konglomerat." Mata Kirana membelalak. Di usianya yang masih sangat muda, ia bisa mengerti bahwa ia sedang direndahkan. Aku hanya senang karena punya ayah." "Senang? Apa kamu tidak tahu hidup Mas Bima akan hancur karena kalian?" Suara Livia semakin berbisa. Ia mengatakan bahwa Bima adalah calon pewaris perusahaan terbesar di Indonesia, dan semua itu bisa hilang hanya karena seorang anak haram. Maya memeluk Kirana erat dan berteriak, "Tolong jangan berkata seperti itu pada putriku." Tapi Livia tidak berhenti. "Putri? Anak haram sepertinya pantas disebut putri?" Mendengar kata-kata Livia, air mata Kirana jatuh. Dengan suara gemetar, anak itu bertanya, "Ibu, anak haram itu apa? Apa itu sesuatu yang buruk?" Hati Maya hancur berkeping-keping. Putrinya harus mendengar kata-kata seperti ini. Ia berusaha meyakinkan Kirana bahwa ia adalah anak yang berharga, bahwa ayah dan ibunya sangat mencintainya. Namun, Livia terus melontarkan kata-kata kejam. Bahwa anak ini akan hidup selamanya dengan label anak haram, bahwa meskipun ayahnya kaya, ia tidak akan pernah diakui karena bukan anak dari istri yang sah. "Keluar. Sekarang juga keluar." Maya menunjuk ke arah pintu. Livia pergi dengan ekspresi puas. Ia merasa telah mencapai tujuannya. Setelah Livia pergi, Kirana terus menangis di pelukan ibunya. Ia bertanya apakah ia benar-benar anak yang jahat, apakah ia akan menyusahkan ayahnya. Maya berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa ia adalah anak paling berharga di dunia. Namun, di satu sisi hatinya, ia merasa cemas. Kata-kata Livia tidak sepenuhnya salah. Kehadiran mereka bisa saja menyulitkan Bima. 2 jam kemudian, Bima kembali. Ia merasa aneh karena Kirana tidak berlari menyambutnya seperti biasa. Saat masuk, ia melihat Kirana menangis di pelukan ibunya. Dengan ragu, Maya menceritakan kedatangan Livia. Wajah Bima mengeras. Saat ia tahu Livia mengucapkan kata-kata kejam itu pada Kirana, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. "Ayah. Apa karena aku ayah jadi susah? Apa aku seharusnya tidak ada?" Pertanyaan gemetar Kirana merobek hati Bima. Putrinya harus menanggung luka seperti ini. Ia berlutut, menyejajarkan matanya dengan Kirana, dan berkata dengan tegas, "Kirana, kamu adalah putri ayah yang paling berharga di dunia. Siapapun bilang apa, itu tidak akan pernah berubah." Bima memeluk Kirana erat. Lalu, menatap Maya, ia berkata dengan suara penuh tekad, "Besok, kita semua pergi ke rumahku. Aku akan menyelesaikan semua ini." Mata Bima menunjukkan kemauan yang kuat. Ia akan memberitahu ibunya, Livia, dan semua orang, bahwa Maya dan Kirana adalah keluarganya.
Dan ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluarganya lagi. Langkah Bima terasa berat saat memasuki gerbang rumah megah di kawasan Menteng. Livia, yang dipanggil untuk datang, berdiri di sampingnya dengan keheningan yang dingin. Hati Bima hanya tertuju pada Maya dan Kirana, yang ia minta untuk menunggu di luar sebentar. Rumah ibunya, Ratna Subrata, masih sama megahnya, terasa mengintimidasi. Dinding tinggi, pos keamanan, dan taman yang terawat sempurna semuanya melambangkan kekuasaan dan kekayaan. Nyonya besar sudah menunggu. Seorang asisten rumah tangga mempersilakan Bima masuk ke ruang tamu. Ratna Subrata duduk dengan postur sempurna. Di usianya yang mendekati 70 tahun, aura dominasinya masih sangat kuat. Kamu sudah kembali, suara Ratna dingin dan penuh perhitungan. Sepertinya ia sudah tahu segalanya. Aku dengar dari Livia, ada hal-hal menarik yang terjadi. Ekspresi Bima mengeras. Livia sudah melaporkan semuanya. Wanita itu muncul lagi, ku dengar, kata Ratna, menyebut Maya sebagai wanita itu, yang membuat amarah Bima memuncak. Namun, ia menahannya, kalau yang ibu maksud adalah Maya Sari, ya, benar. Dan ada seorang anak juga. Putri saya, jawaban tegas Bima membuat mata Ratna berkilat dingin. Ia sepertinya sudah menduga hal ini. Kamu tahu kan? Aku yang mengusirnya. Saya tahu. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Ratna perlahan berdiri. Meski tubuhnya mungil, kehadirannya mendominasi ruangan. Situasi berbeda? Statusmu sebagai pewaris perusahaan kita tidak berubah. Dan kamu mau mengakui seorang anak haram? Jangan sebut dia anak haram. Suara Bima menajam. Ratna merasakan perubahan pada putranya. Ini bukan lagi Bima yang penurut. Bima, sadarlah. Kamu sedang terbawa emosi? Ini bukan emosi. Ini adalah keputusan terpenting dalam hidup saya. Ekspresi Ratna menjadi lebih dingin. Selama ini ia selalu bisa mengendalikan Bima dengan sempurna. Dan ini adalah pertama kalinya Bima memberontak. Lalu bagaimana dengan pertunanganmu dengan Livia? Kamu tahu betapa besar harapan keluarga Wijaya, kan? Pertunangan ini akan saya batalkan. Mendengar kata-kata tegas Bima, Ratna terperangah. Livia menatap Bima dengan wajah pucat. Mas Bima, coba pikirkan lagi, kata Livia dengan suara bergetar. Namun, hati Bima sudah bulat. Maaf, Livia, tapi orang yang kucintai adalah orang lain. Ratna memukulkan tongkatnya ke lantai dengan keras. Suara itu menggema di ruang tamu yang hening. Apa kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan kehormatan keluarga kita, masa depan perusahaan. Yang menghancurkan kehormatan keluarga kita adalah perbuatan ibu 10 tahun yang lalu. Bima untuk pertama kalinya membantah ibunya. Ratna tampak terkejut. 10 tahun yang lalu, ibu mengancam seorang wanita hamil dan mengusirnya. Wanita yang saya cintai. Ibu dari anak saya. Itu demi keluarga. Suara Ratna untuk pertama kalinya goyah. Ia tahu perbuatannya tidak benar. Demi keluarga, karena perbuatan ibu, putri saya harus tumbuh tanpa ayah selama 10 tahun. Maya harus membesarkan anak sendirian dalam keadaan sakit. Suara Bima mulai dipenuhi emosi. Ia teringat bagaimana Kirana terluka oleh kata-kata Livia, bagaimana Maya berjuang sendirian. Anak itu, dia adalah putri yang paling saya sayangi di dunia. Dan Maya adalah wanita yang akan saya cintai seumur hidup. Ratna kehilangan kata-kata. Melihat air mata mengalir di pipi putranya, ia sadar betapa berharganya hal yang telah ia renggut darinya. Ibu, saya tidak akan lagi hidup sebagai boneka ibu. Hidup saya akan saya tentukan sendiri. Bima berdiri. Ia menatap Livia dan mengucapkan salam perpisahan. Livia, aku benar-benar minta maaf. Tapi aku akan hidup bersama keluargaku. Air mata Livia mengalir, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu hati Bima sudah sepenuhnya berpaling. Saat Bima hendak meninggalkan ruang tamu, Ratna memanggilnya untuk terakhir kali. Bima, apa kamu yakin tidak akan menyesal? Bima berbalik di ambang pintu dan menjawab, ya, Bu. Kali ini saya yakin. Karena sekarang saya tahu apa yang paling berharga. Kemudian ia melangkah keluar dari rumah itu, tanpa menoleh ke belakang, hatinya sudah bersama Maya dan Kirana. Malam itu,
Bima mengajak Maya dan Kirana berjalan-jalan di tepi Ancol. Pemandangan malam Jakarta memang indah, tetapi hatinya campur aduk. Hubungannya dengan ibunya mungkin sulit diperbaiki, dan akan ada gejolak besar di perusahaan. Namun, ia tidak menyesal. Mengingat tawa ceria Kirana dan waktu-waktu hangat bersama Maya, ia merasa rela kehilangan segalanya. Bima mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada seorang teman dekatnya, seorang agen properti, "Carikan kami rumah baru, tempat yang tenang untuk memulai hidup baru." 3 bulan kemudian, Bima, Maya, dan Kirana berdiri di depan rumah baru mereka. Bima telah menyerahkan urusan perusahaan kepada jajaran direksi profesional dan hanya menjaga hubungan minimal dengan ibunya. Awalnya Ratna marah besar, tetapi seiring waktu, ia mulai berubah. Terutama setelah Bima mengirimkan video permainan piano Kirana. Ia takjub dengan bakat cucunya, sekaligus menyesali 10 tahun yang telah ia sia-siakan. Rumah baru mereka berada di kawasan yang tenang di Bintaro, sedikit jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Bukan rumah besar, tetapi memiliki taman dan sebuah ruangan khusus di mana Kirana bisa bermain piano sepuasnya. "Wow, cantik sekali," seru Kirana saat menjelajahi rumah baru mereka. Matanya berbinar saat melihat ruang piano pribadinya. "Jadi, aku bisa latihan di sini setiap hari?" "Tentu saja, Kirana. Ayah akan mengajarimu setiap hari." Bima pun duduk di depan piano setelah sekian lama. Musik yang pernah ia tinggalkan karena tentangan ibunya, kini bisa ia nikmati sepuasnya bersama putrinya. "Ayah, ajari aku lagu ini." Kirana membawa sebuah partitur. Itu adalah Raindrop Prelude karya Chopin. Lagu yang sama saat Bima dan Maya pertama kali bertemu. "Lagu ini spesial, Kirana. Ini lagu yang ayah mainkan saat pertama kali bertemu ibumu." Bima mulai bermain. Kenangan saat itu di ruang latihan kampus UPH kembali muncul. Ekspresi terpesona Maya saat pertama kali mendengar lagu itu, dan saat-saat ketika mereka jatuh cinta. "Wah, indah sekali." Kirana terhanyut dalam permainan ayahnya. Maya tersenyum bahagia di sampingnya. Sekarang giliran Kirana. Bima memberikan tempat duduknya. Awalnya Kirana masih kaku, tetapi dengan bimbingan ayahnya, permainannya semakin membaik, bakatnya memang luar biasa. "Ibu, ayo main juga," panggil Kirana. Maya sudah lama tidak menyentuh piano, tetapi ia tidak bisa menolak permintaan putrinya. Mereka bertiga mulai bermain bersama. Garis bas Bima, melodi Maya, dan nada tinggi Kirana berpadu menciptakan harmoni yang indah. Saat itu, Bima sadar. Inilah kesuksesan sejati. Bukan uang atau kekuasaan, melainkan momen bersama orang-orang yang dicintai inilah yang paling berharga dalam hidup. 6 bulan kemudian, Kirana memenangkan penghargaan utama di sebuah sekolah musik lokal. Bima dan Maya hadir di acara penganugerahan itu. Berikutnya, penampilan dari Kirana. MC memperkenalkan. Kirana naik ke atas panggung. Lagu yang ia mainkan adalah Clair de Lune karya Debussy. Lagu kedua yang diajarkan ayahnya. Permainannya sempurna. Bukan hanya tekniknya yang luar biasa, tetapi emosi yang terkandung di dalam musiknya begitu dalam. Semua penonton terharu. Setelah selesai, Kirana menatap penonton dan berkata, "Permainan ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang sangat saya cintai. Dan terima kasih untuk semua yang telah membimbing saya sampai di sini." Air mata kebanggaan mengalir di pipi Bima dan Maya. Mereka tidak percaya putri mereka bisa tumbuh begitu hebat. Setelah acara selesai, keluarga itu pergi makan malam bersama. Kirana bercerita dengan antusias, sementara Bima dan Maya menatapnya dengan senyum bahagia. "Ayah, ibu, aku sayang kalian," kata Kirana tiba-tiba dengan serius. "Dulu, aku sering merasa kesepian karena tidak punya ayah. Teman-temanku semua punya ayah. Dan aku sedih karena hanya aku yang tidak." Hati Bima terasa sakit. Ia merasa bersalah memikirkan kesepian yang dialami putrinya selama ia tidak ada. "Tapi sekarang aku sangat bahagia. Ada ayah, ibu juga sudah sehat, dan kita semua bersama. Kami juga sangat bahagia, Kirana," kata Maya sambil memegang tangan putrinya. "Dan mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah lagi." Bima menggenggam tangan mereka berdua. Luka dan kerinduan selama 10 tahun terasa sembuh. Malam itu, setelah kembali ke rumah, mereka bermain piano bersama di ruang keluarga.
Bukan lagi permainan untuk mencari uang di jalanan, melainkan permainan yang murni untuk kebahagiaan. Dari jendela, lampu-lampu kota di kejauhan berkelip, seolah memberkati masa depan mereka. Bima menyandarkan kepalanya di bahu Maya dan berbisik, "Terima kasih, Maya. Terima kasih sudah membesarkan Kirana menjadi anak yang luar biasa. Aku yang berterima kasih, Bima. Karena telah menemukan kami, dan karena tidak pernah menyerah." Keduanya mendengarkan permainan putri mereka dalam diam. Kirana, dengan pianonya yang kini menjadi miliknya, menciptakan melodi yang indah. Melodi itu adalah lagu harapan yang menandai sebuah awal yang baru. Lagu sebuah keluarga yang takdirnya terpisah selama 10 tahun dan akhirnya bersatu kembali. Dan lagu tentang masa depan indah yang akan mereka ciptakan bersama,